Guys, sini nih. Saya tunjukin rumah 3 lantai. Layoutnya itu super besar. Padahal tanahnya nggak luas banget, tapi posisinya di hook. Sini. Lantai 1 kita bisa lihat di sini. Tanahnya itu total 15 meter, tapi yang dipakai cuma 10 meter. Di sini bisa buat carport langsung 2. Nah, di belakang sini difungsiin buat carport juga bisa. Tapi kalau realnya di bangunannya difungsikan untuk area entertain. Terus lantai 2-nya ini kita lihat. Nah, tangga dari luar ya, tangga dari luar. Terus ada swimming poolnya masuk. Di sini full untuk kebutuhan keluarga, living room, plus ada kitchen island dan dapur. Lantai 3 itu hanya 2 kamar, tapi kamarnya itu besar-besar banget. Dan yang paling istimewanya, konsep rumah ini sudah ada liftnya. Penasaran seperti apa? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih jam 10 pagi ya, sahabat Serenity. Kita udah lama nggak review project. Nah, hari ini kita nge-review project di daerah Grand Wisata, punyanya Sinar Mas Land, langsung dari projectnya mereka. Dan ini adalah produk terbaru mereka dengan konsep modern minimalis, 3 lantai, private pool. Yang paling istimewanya itu yang di sini itu ada liftnya. Dengan tipe 12 hook ya, posisi unit ini ada di hook dan total bangunannya itu 328 meter persegi. Untuk luas tanahnya 298. Jadi kalau kita membangun rumah mewah ternyata nggak perlu tanah 1000 meter. Tanah 200-an sampai 300 itu udah bisa membuat rumah yang konsepnya mewah. Nih, jangan egois ya. Yang pertama itu kamarnya ada 4+1 untuk ART. Terus ada 5+1 untuk tempat kamar mandinya. Dan yang paling istimewa nih, ada 2+2 untuk carport plus garasi. Konsep modern minimalis kita bisa lihat dari depan. Ini 3 lantai ya, jadi kelihatan tinggi banget. Kalau kita udah bangun rumah tinggi, yang pertama adalah biayanya udah mahal. Jadi kalau udah mahal, pastikan rumah kalian itu terlihat mewah dari yang lain. Itu yang paling penting. Yuk kita bahas nih. Di atas itu main batu alam, warnanya hanya abu-abu. Terus ada untuk dindingnya kita memakai warna-warna abu-abu tapi hampir ke putih ya. Mainan kaca untuk railingnya, terus turun, maju mundur, bagian bangunannya itu udah biasa. Jadi bagaimana seorang arsitek membentuk sebuah bangunan itu agar terlihat lebih mewah. Biasanya itu plafon nggak boleh lebih dari 3 meter. 2,9, 28 kalau konsepnya pakai AC itu udah aman kok. Karena daerah tropis pastinya kita pakai AC ya. Nah, terus kita turun ke bawah. Di sini pakai kanopi baja U. Terus kita bisa lihat langsung di belakangnya itu pakai, kalau lihat dari atas ya, itu pakai Alderon. Di bawah di finishing pakai PVC warna putih tulang. Yuk kita masuk ke bagian carportnya. Nah, di sini carport pakai warna gelap untuk granitnya. Terus pakai tali air begini. Ini lebih ekonomis ya kan, ekonomis. Terus pemasangannya simple. Terus kalau lagi nyiram di sini airnya langsung ke bawah. Kita bisa lihat di sini bisa 2 motor, 2 mobil plus motor masih aman. Sebelah kanan jangan lupa disiapin buat taman-taman. Jadi rumahnya kelihatan lebih fungsional dan terlihat lebih sejuk ya. Karena kalau tanamannya nggak ada, pasti rumahnya kelihatan gersang. Lanjut nih. Nah, di sini ada aksen pakai motif-motif marmer, tapi ini granit ya. Ukurannya yang panjang-panjang sekitar pakai ini pakai yang 120, lebarnya 60, motifnya itu gelap seperti batu alam. Ini untuk poin plus, jadi ketika kita lagi di bawah, ini menjadi pusat perhatian nih. Jadi kesannya lebih elegan aja sih ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada garasi di dalam yang fungsinya nanti kita mau bahas di dalam deh ya. Dari dalam kita turun pakai lift, kita bahas bagian garasinya bisa dipakai untuk apa aja. Salah satu ciri-ciri kalau rumah itu mewah itu yang pertama adalah tangganya itu ada di luar ya. Contohnya ini kita siapin. Jadi kalau bangunannya itu dari full dari sana sampai sini, ini full untuk bangunan. Nah, sisa sekitar 5 meter ini difungsikan untuk tangga di luar. Langsung koneksi ke lantai 2. Yuk kita naik ke lantai 2, seperti apa sih inter yang disiapkan. Yuk. Oke, nah ini bagian lantai 2 dan ini ada bagian roster, ada bagian fasad yang difungsikan untuk sirkulasi udara pastinya ya. Warna abu-abu pemilihan rosternya seperti ini. Nah, kembali sih ya, kalau kita bicara roster, tentukan pada desainnya atau selera owner seperti apa, kita bisa sesuaikan. Tapi yang paling penting, pilih yang dia nggak langsung tampias air. Contohnya yang lurus ya. Kalau ini kan kita bisa lihat di sini, dia dari samping
Ya minim, tidak terlalu tampes banget untuk ke bagian dalam. Karena di bagian dalam situ tuh ada swimming pool yang indah banget. Satu lagi, kalau udah rumah mewah wajib smart door lock ya. Nah, di lantai 2 ini di sini full segede ini itu difungsikan hanya untuk yang pertama nih, untuk ruang tonton keluarga. Jadi kalau tinggal kasih layar bioskop, jadi ruangan private untuk nonton bareng sama keluarga. Sebelah kanan kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk kebutuhan dapur. Jadi ibu masaknya deket nih. Nah, tapi biasanya ini dapur bersih ya. Jadi bukan untuk dapur kotor. Dapur kotor nanti ada nih, tenang. Terus di sini meja makan. Di sini kitchen island. Nah, jadi memang konsep rumah mewah itu ya pasti maintenance-nya lumayan mahal. Nah, pastinya kalau udah pakai kitchen island kayak gini disiapin untuk cooker hood-nya. Pak cooker hood, bener ya? Ya, Min. Oke ya, ini untuk cooker hood-nya disiapin. Jadi buat sirkulasi udaranya itu ketarik ke atas nih kalau lagi masak panas di sini, biar ruangan ini kan ber-AC nih ya. Jadi nggak terlalu berdampak panas kepada ruangan. Terus tadi saya dikasih tahu di belakang ada dapur kotor ya. Oh, saya bahas dulu nih, Kak, kalau rumah mewah tuh tinggi plafon berapa sih? Nah, tinggi plafonnya cuma 3 meter ini. Jadi membuat rumah kita itu elegan, terus kita apa ya, enak, sejuk. Itu yang pertama adalah banyaknya openingan, banyaknya kayak misalnya jendela, terus ada taman-taman, plus tidak banyak sekatan sehingga sirkulasi udara itu lancar, ya. Terus di lantai bawah kita lihat ini pakai yang 80-80. Ya sorry, pakai 60-120 warnanya abu-abu. Yang pingin atau yang lagi renovasi rumah kepikiran pingin lantainya seperti ini, bagus apa enggak? Bagus jawabannya, bagus banget malahan. Nih kelihatan lebih plong, lega, terus gak gampang kotor. Selanjutnya di atas Pak. Nah nih atas pakai drop ceiling, kisi-kisi kayu, jadi warnanya warna drop, enak juga sih masih dilihat. Terus ada list di sini. Nah ini kalau malam bisa kasih lampu kuning seret itu. Jadi ketika ada event-event lagi rame keluarga, hidupin semua lampunya, udah kayak di hotel. Nah terus kalau rumah udah mewah kayak gini, kita masak bau dong rumahnya. Karena konsepnya rumah mewah, nih saya kasih rahasianya. Jadi disiapin untuk dapur kotornya. Yuk sini. Nah jadi dapur kotor tuh dari awal sudah disiapin. Jadi biar kalau misalnya kita lagi masak daging, masak cincang, masih apapun, udah di sini aktivitas besarnya, ya kan? Sirkulasi udara langsung dari belakang ke taman belakang, jadi dipastiin nggak akan kebauan di bagian dalam. Gitu ya. Nah, pasti kalian berpikir kan, ruangan segede ini, terus kamar mandi di mana? Nah, itu fungsinya kalau kita ngedesain interior dari awal, kita bisa tutupin kayak kamar mandi, dapur, itu dipisah-pisahin. Tujuannya itu biar nggak kelihatan dari publik, ya, tapi fungsinya tetap ada. Yuk ke sini. Jadi kalau misalnya kebelet lagi masak di sini, nih, di sini ada apa ya? Yuk. Nah, di sini tuh untuk kebutuhan lantai 2 kamar mandi, ya. Jadi di sini untuk klosetnya, di sini untuk wastafel, di sini untuk penyimpanan handuk, sabun dan lain sebagainya. Cermin mengaca saat pingin berias, semuanya beres. Nah, di sini tinggi plafon paling sekitar 2,5. Terus dindingnya pakai yang 60-60, warnanya abu-abu tapi lebih ke putih. Terus di sini kacanya pakai yang begini ya. Kalau kita kacanya itu dipakai untuk fasad, pakai yang seperti ini. Nah, jadi biar tujuannya itu nggak kelihatan dari luar. Kaca pilihannya kayak gini juga, jadi kelihatan lebih aman. Lagi mandi nggak mungkin kelihatan dari depan. Oke? Nah, masih ada apa aja sih di living room lantai 2? Ya, di belakang kameramen saya. Nah, di sini ada swimming pool. Oke, sini. Nah, salah satu rumah ini menjadi lebih mewah itu ada swimming poolnya nih. Nah, jadi konsep swimming pool ini butuh perhatian khusus karena sebelah sini kan nggak ada dinding nih. Nah ini kalau misalnya nanti kalau teman-teman mau konsep seperti ini, sebelah sini kita kasih roster. Nah jadi dari luar tuh nggak kelihatan ke dalam. Jadi walaupun tetangganya punya rumah 3 lantai juga nggak bisa lihat ke dalam. Kita buat dinding sebelah sini tinggi juga, jadi biar aman dari pandangan. Ini kurang lebih swimming poolnya itu dengan kotor ya. Ini sekitar 3 meter, panjangnya sekitar 8 meter. Jadi seukuran full living room-nya. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Ada apa aja?
Malas naik tangga kan? Sini. Kan tadi saya udah sampaikan ada lift di rumah ini. Jadi rumah ini jadi mahal banget gara-gara ada liftnya ini aja. Nah, bukti kalau bangun rumah itu nggak boleh egois, di lantai 3 itu hanya ada 2 kamar, tapi ukuran kamarnya itu seukuran satu rumah. Tapi yang paling penting bukan kamarnya dulu nih, siapin area untuk nongkrong di area mini rooftop atau balkon samping lah ya. Yuk sini. Nah, pastinya ini area outdoor dan pastinya elevasinya lebih rendah daripada yang utama, pakai yang kasar. Di sini los menghadap langit-langit. Pagar setinggi kurang lebih 80-90, jadi aman buat anak-anak. Ini buat nongkrong kalau malam hari enak. Jadi untuk barbekyuan, kalau malu di depan, di samping oke juga. Yuk kita mau bahas kamar yang 2 besar-besar tadi. Nah, ini dia kamarnya. Ini kamar, sebenarnya kalau di rumah-rumah kita ini kamar utama. Ini kalau standar hotel, ini hotel yang harganya udah di angka 1, sekian Pak ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini konsepnya dengan plafon tinggi 3 meter, drop ceiling semua, warnanya abu-abu ke putih. Terus di sini backdrop TV, backdrop TV nggak usah pakai di sini ya, langsung tempel dinding. Dia pakai interior simple. Jadi di sini buat nakas-nakasnya. Biasanya kan dia tarikan ya, ini dia jatuh. Oke sih, masih aman. Oke. Di sini untuk ruang belajar atau ruang berias. Kacanya mahal ini karena ada lightingnya. Ini apa ya? Oh, ini buat colokan nih. Nah, ini pentingnya kalau interior seperti ini ya. Jadi detail banget. Jadi biar semua fungsinya itu nggak makan space, tapi untuk kebutuhannya tercukupi. Ya, terakhir ke sini. Di sini buat gantungan-gantungan baju, buat anduk, rak-rak lah ya, rak-rak. Terus di sini lantainya mereka udah di finish lagi pakai vinyl kayu dan kamar mandinya elegan. Nah, kamar mandi ini ukurannya nggak besar, sekitar 2x2 persegi. Jadi pengaturannya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, agak kurang setuju nih saya di sini posisinya. Seringkali ini kan dibedain antara yang basah sama yang kering ya. Jadi di klosetnya itu di sini bagian kering, di sini bagian yang basah untuk mandi, disekat pakai kaca tempret. Ya ini untuk dewasa masih aman sih. Oke, di sini untuk shower, cahaya dari sana masih aman. Pemilihan dinding pakai 60-60, lantai 60-60, putih sama gelap. Jadi kombinasi teman-teman kalau misalnya mau ngedinding kamar mandi. Nah, kamar mandi itu lumayan mahal kalau teman-teman salah mengaplikasikan. Yang pertama, materialnya itu mahal-mahal. Jadi, dinding dengan tinggi maksimal 2,5 itu udah cukup. Jangan tinggi-tinggi, karena kalau tinggi-tinggi biaya mahal juga. Terus terakhir di sini, wastafel. Jangan lupa colokan untuk hair dryer. Di sini buat penyimpanan ya. Oke. Simple. Nah, tadinya kurang setuju saya itu kalau lagi main di hotel beberapa kali itu saya sering kali kan di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan ada shower nih. Nah, shower ini itu sering kita pakai karena kalau kita pakai hanya otomatis di sini aja tuh nggak biasa ya. Jadi pasti kita tarik, kita pakai untuk bersihin. Akhirnya di sini nyiprat nih, basah nyiprat juga. Mungkin di bagian sini kita buat apa namanya dari sini tuh kesan lebih rendah. Jadi biar air ketika nyiprat di sini itu langsung lari ke sini. Atau kasih tali air lah ya. Kasih tali air. Jadi biar ngarahin air ketika basah itu gampang ke sana. Jadi fungsi untuk area keringnya itu dapat. Tadi saya belum bahas. Nah, terakhir di sini adalah ini backdrop buat kasur. Nah, di sini teman-teman hati-hati kalau pemilihan saat desain atau saat pemasangan aplikasi interior, pilih yang simple aja. Di sini bisa seukuran dengan kasurnya aja, jangan terlalu full seperti ini. Karena resikonya mahal. Karena semakin besar bidang, semakin besar volume, semakin besar biaya. Nah, terakhir ini, belum terakhir sih ya, masih ada lantai 1 nanti. Kita mau bahas kamar utama yang ukurannya besar banget, terus banyak area yang tersembunyi. Nah, guys, ini kamar utama yang sebelah kanan ada A, sebelah kiri ada B. Apa itu? Yuk kita bahas. Nah, ini kamarnya simple tapi mahal. Kenapa? Yuk kita bahas. Nih. Aduh. Ada yang berbahaya, guys. Jadi,
Ini pakai molding, ini pakai solid surface. Ini biasa dipakai buat moldingan yang di dinding tuh loh Pak, tapi dipakai buat backdrop kasur. Ini kasurnya bukan custom nih, langsung beri jadi. Terus di sini pakai kayu, warnanya putih, di sini kayu, cocok aja sih ya. Yang penting interior itu fungsinya itu untuk menghias. Dan plafonnya mahal nih Pak, di atas dia pakai kisi-kisi, tapi ini bahan-bahan apa ya? Kayak bahan-bahan GRC yang udah dicetak, jadi sehingga apa ya, ornamennya nggak biasa. Biasanya kan cukup drop ceiling aja ya, tapi ini dikasih ornamen tengahnya, kisi-kisi, akhirnya mahal. Simple di sini, ini udah pakai karpet, nggak tahu pakai apa, pakai parket juga sama. Nah ini full kaca, jadi aslinya itu ini full tembus sampai sana Pak. Nah tapi disekat partisi, memakai kaca seperti ini untuk kebutuhan gantungan baju. Di sini bisa buat TV nih Pak, bisa buat TV juga di sini. Ini gantungan baju juga. Jadi solusi sih teman-teman, daripada dari awal udah disiapin disekat pakai dinding, mendingan nanti dipasang interior kayak gini. Jadi tinggal difungsikan sebagai apa. Karena kan partisi penyekat itu hanya fungsinya untuk membatasi aja, bukan buat struktur ya. Nah ini agak takut sih saya, karena area kamar utama mewah sih, ada balkonnya itu mewah, ada partisi, ada sekat kaca untuk railingnya. Tapi karena posisinya lantai 2 tuh agak-agak ngeri. Yuk sini yuk. Nah ini balkonnya posisi di lantai 3, makanya saya agak-agak takut. Tinggi banget ya. Kalau saya sih lebih pilih nggak ada balkon Pak. Tapi kalau orang yang suka tinggi perokok mungkin butuh balkon nih Pak ya. Anggu doang dia kan. Nah ini dengan panjang kurang lebih 120 ini. Lebar 120, tapi panjangnya itu sepanjang ukuran kamar, sekitar 5 meter ada ini, 5 sampai 6 meter ada. Nah, baiknya kalau kita mau buat balkon itu minimal bersih 1,5 ya. Jadi biar nggak terlalu mepet, jadi kursi ditaruh itu masih bisa orang lewat depannya. 1,5, terus lebarnya itu terserah minimal 2 meter lah ya, 2,5, 3 meter. Makin besar sebuah balkon semakin enak fungsinya. Jadi biar nggak apa ya, sampai nggak dipakai lah balkonnya. Jadi sayang udah dibuat tapi nggak dipakai. Oh iya, tadi saya sempat lupa di bagian backdrop TV, nakas-nakas di sini disiapin juga kok. Jadi ini udah kayak apa ya? Udah kayak apartemen yang 2 kamar ya. Jadi besar, terus tempat TV semuanya disiapin di sini semuanya. Ada yang lupa. Di sebelah kiri saya itu ada ruangan rahasia. Yuk kita ada apa aja sih yang di dalamnya itu, yuk kita bahas. Oke, yuk ke sini. Ini kayak masih banyak ruang rahasia, kita buka-buka satu-satu ya. Ini buat ini penyimpanan baju, sama ini ruang rias. Ini sering disebut namanya apa Pak? Foyer. Wardrobe TV. Itu backdrop ya. Ini apa ya? Nggak ada. Oh ini hanya untuk hiasan aja sih, kaca untuk dari sini kalau mau full kaca gitu ya. Nah di sini yang tadi ya, ini yang tembus dari kamar tadi, partisi kaca tadi fungsinya buat gantungan baju. Ini yang spesial di sini nih. Dia menyembunyikan sesuatu di belakang saya, dan ini apa? Let's go, kita bahas. Tadadadadam. Ada kolam renang di dalamnya. Nah, jadi sebelah kanan itu ada area basah. Yuk sini. Ini ada jacuzzi, Pak. Iya kan? Jacuzzi. Ini kalau bahasa Jepangnya jacuzzi ya. Ada gitu ya, Indonesia ya. Bathtub. Kalau orang Indonesia bilangnya bathtub. Nah, kalau teman-teman kepikiran mau bangun rumah ada bathtubnya, perhatikan posisi tempatnya, lebarnya, dan semuanya perhatiin karena dia memakan space yang nggak kecil, besar ukurannya. Di sini jendela untuk cahaya, jadi sambil ngelamun seharian di sini nggak masalah. Tinggi plafon paling sekitar 2,5, full pakai granit abu-abu, lantai gelap. Nah, elevansi di sini lebih rendah untuk kebutuhan air ketika mau bilas. Kan di sini ruang bilasnya ya. Nih. Dan dibedakan di sini pakai kaca tempret tinggi sekitar 2 meter untuk membedakan antara ruang kering sama ruang basah. Di ujung masih ada lagi loh. Tutup dulu ya. Ini sebenarnya kalau untuk kamar pribadi sih nggak perlu ada ini, nggak masalah kali Pak ya. Tapi lebih elegan sih kalau ada kacanya memang. Nah di sini buat area kering. Ini kamar pribadi aja gede banget, udah kayak restoran loh. Di sini backdropnya mewah, kaca-kaca 2. Terus di sini untuk wastafel. Ini buat mejanya, ini buat penyimpanannya. Lantai masih sama semua. Ini lebih tinggi. Sebelah kanan. Nah ini lebih rendah lagi elevansinya karena area basah.
buat kloset, terus oh enggak, jadi mandinya di sebelah sana ya. Ini hanya untuk kebutuhan kloset, disekat juga pakai kaca. Ini yang tebal 7 mili. Standar template ya, bisa sampai 10 mili kalau yang mau bagus. Oke, luar biasa kan? Salah. Karena dia otomatis dua-duanya bergerak. Oke, lantai 3 selesai. Jadi kita udah selesai home tournya hari ini. Ya kan, selesai? Garasi. Masih ada. Oh iya, tadi kita di bawah belum bahas lantai 1 itu untuk garasi dan carport yang difungsikan sebagai berikut. Oke guys, yuk kita ke bawah. Nggak bisa. Oke, bye-bye. Lo nggak ikut aja? Ke lantai 2 apa lantai 1? 2 dulu, oke. Kita bahas yang tadi ya, ketinggalan. Nah, ternyata itu ada satu ruangan yang belum kita bahas. Nah, tadi kan mau naik ke lantai atas ya. Nah, ini bisa difungsikan buat kamar, tapi ternyata difungsikan buat area entertain. Yuk. Nah, jadi ini bisa jadi satu kamar, karena ada kamar mandinya di belakang. Tapi ini ruangan foya-foya, Pak. Menyala abangku. Ini untuk ruangan apa, Pak ya? Service room, nonton bioskop bareng keluarga, atau yang suka game, atau ruangan musik, studio, ini bisa nih dijadikan ruangan studio. Sebelah kanannya masih dapat view ke kolam juga. Oke sih, karena udah pakai peredam juga Pak ya, udah pakai peredam dia. Mabuk kita. Ini apa sih? Saya nggak tahu loh. Tol kecap. Tol Kornal. Pokoknya itulah ya. Madu, Pak. Oh, ini madu. Oke, di sini mejanya. Oh, ruang karaoke. Ini buat full sistemnya. Bukan, itu kulkas, Pak. Kulkas? Serius? Oh iya, kulkas buat minuman. Oke, itulah pokoknya ya. Dan yang paling penting, karena ini ruangan private, ada kamar mandinya. Sama, 2x2, ada sekat partisi untuk kaca tempered. Terus di sini ada kaca buat kalau mau berias, di sini area kering, area basah. Sama sih dengan yang lantai sebelumnya tadi. Oke, terakhir kita mau turun ke lantai 1. Kalau nggak salah tuh ada cuci jemur, terus ada buat garasi, terus buat ruangan santai kayaknya. Yuk. Oke, karena tadi kameramen saya itu nggak naik lift, sekarang dia naik lift, saya yang lihat bawah ya. Di sini lo masuk. Nah, situ. Nah, gue dadah. Temen. Oke. Masuk. Nah, ikut. Aduh, mentok. Bye-bye. Nah, ini area lantai 1. Menggema suaraku. Kita kemana dulu nih? Sini dulu aja ya. Nah, ini bagian liftnya tadi. Tadi kameramen saya gagal total, dia turun. Mereka berdua, ukurannya kayak orang 4. Nah, di sini, permisi. Di sini difungsikan buat ada nge-gym. Olahraga lah ya. Ini cocok nih buat istri-istri kamu nih. Jadi sambil nyantai di sini, olahraga. Sebelah kanan ada taman view-nya. Nih, ini ada view ke taman. Jadi seger gitu loh. Rumah itu kalau banyak openingan kayak gini, fungsi void itu kayak gini nih. Adanya taman-taman seperti ini tuh untuk penghijauan, resapan, terus untuk lebih indah. Terakhir di sini ya tetap ya, karena semua masing-masing roomnya itu ada kamar mandi. Konsepnya persis sama, 2x2, partisinya pakai kaca. Di sini untuk klosetnya, di sini untuk wastafel, kacanya besar. Jadi ya persis sama. Yuk kita bahas garasi yang di depan saya. Ini sebelum kita ke garasi, kita bahas ini ada apa ya. Ini biasa ruang rahasia kayak gini. Oke. Nah, ini buat fungsinya untuk gudang nih, untuk penyimpanan perabot kalian nih. Udah masuk cukup ya? Cukup loh. Nah. Bye-bye. Cukup. Ukurannya besar, jadi untuk gudang aman sih. Oke, nah jadi di sini difungsikan buat area apa ya? Nah, ini buat taman. Jadi buat taman otentik di bagian dalam, tapi full ke atas. Void yang tadi loh, lantai 3 itu. Lantai 3 ada balkon luar tadi Pak ya, yang di samping. Terus di sini areanya pasti kan lebih rendah nih ya, karena area basah. Di sini tampias air. Nah, teman-teman kalau nih seringkali owner-owner itu pingin punya taman, pingin rumahnya sejuk, tapi nggak mau ada void. Terus dia selalu bermasalah dengan air tampias. Padahal
Nih ya, contoh di sini, ini los sampai langit-langit. Nah, pastikan yang pertama, nih, elevansinya rendah itu bisa di 10 sampai 15 cm. Terus di sini bisa kasih kayak gini nih. Dikasih batu-batu koral seperti ini, tujuannya buat biar nggak nyiprat ke bagian dalam. Penting ini. Nah, di sini difungsiin buat garasi. Nah, garasi itu ternyata bisa difungsiin buat area nyantai atau terima apa ya? Main biliar misalnya di sini. Kalau memang mobilnya nggak masuk ke dalam. Ini bisa buat 2 mobil. Di depan tadi terasnya bisa buat 2 mobil juga. Carportnya. Nah, jadi bisa total 4 kendaraan mobil plus motor yang motor Harley misalnya di sini bisa nih. Nah, nih temboknya di sini itu tadi sebelah kiri saya itu kolam renang atasnya ya. Jadi itu makanya susunan layoutnya bagus banget. Makanya total bangunannya nggak sampai 400 meter, tapi fungsinya itu sangat mencukupi kebutuhan kita di rumah. Nah, di sini ada apa aja sih? Coba kita lihat. Oh, ini udah gudang. Ini buat gudang. Terus ke sini. Oh, ini buat kamar ART. Nah, di sini buat area jemur. Nah, di sini buat mesin cuci. Nah, ini tadi koneksi yang dari dapur kotor dari sini ya. Nah, ini kalau saya naik ke atas di sini. Nah, ini area dapur kotor, jadi nggak khawatir kalau lagi masak bau ke dalam rumah. Jadi aman lah ya. Oke, jadi review kita home tour hari ini di Grand Wisata Bekasi dengan produk yang terbaru dari Kaya. Tadi Yara ya, Yara Cluster kalau nggak salah namanya. Itu luar biasa banget. 3 lantai dengan private pool plus ada liftnya yang cukup untuk orang 3. Sampai kameramen saya nggak cukup tadi berdua. Oke, terima kasih buat Grand Wisata udah undang Rumah Serenity untuk datang ke sini review project kita. Terus ini bisa buat menginspirasi buat para sultan yang pingin bangun rumah 3 lantai mewah, ideal yang seperti ini aja. Nggak usah banyakin kamar, partisinya nggak usah banyak-banyakin. Kita buat blong, elegan, mewah. Terus yang paling penting fungsional. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita review selesai ya hari ini. Pak, itu apa lagi tuh? Panel listrik. Hah? Panel listrik. Aduh, kacau nih. Sorry. Sini. Sebelum saya tutup nih. Ada ruangan tersembunyi di sini. Ternyata untuk ruangan panel listrik, guys. Wah, iya. Nih. Ini untuk listrik-listriknya tersini ya. Nah, singkat aja ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah selalu subscribe channelnya Rumah.Serenity. Jangan lupa Instagram, TikTok, YouTube, semua media sosial kita di follow ya, biar dapatin inspirasi rumah terbaik dari Serenity. Oke, dan jangan lupa nih, kita punya channel baru itu di Interior Serenity sama Desain Rumah Serenity. Langsung follow ya. Terima kasih buat semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun rumah bersama Serenity. Bye-bye.